Silakan Jaden. Suaranya. Salam teman-teman. Salam semuanya. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, izinkan saya mau share screen dulu ya. Boleh. Semua anak-anak bisa lihat. Boleh. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah bertobat bukan hanya sadar. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Bisa buka mute-nya? Sabar. Saya mau ambil Alkitab dulu. Oi. Baca sama-sama di sini saja. Baca sama-sama saja. Di slide. Bisa dibuka mute-nya? Bisa. Silakan. Ya. 1, 2, 3. Karena itu dan badan dihapuskan. Ya, sudah bisa ditutup mute-nya. Astaga. Teman-teman, Tuhan Yesus lebih tertarik dengan pertobatan daripada hanya sekedar sadar. Apa perbedaan bertobat dan sadar? Sadar adalah langkah awal dari pertobatan. Perhatikan ya. Sadar adalah langkah awal dari pertobatan. Mari untuk lebih memahami tentang sadar dan pertobatan, mari kita renungkan cerita firman Tuhan yang berjudul Anak Bungsu yang Hilang. Terdapat di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Ayah, aku meminta hakku. Aku meminta hakku, ayah berikan kepadaku. Lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Anak bungsu itu membalaskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Apa hidup berfoya-foya? Ya, menghabiskan hidupnya atau uangnya dengan sia-sia. Ayo, berpesta. Banyak sekali teman-temannya karena dia kaya. Tapi uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarang. Teman-temannya menjauhinya karena miskin dan negeri itu mengalami bencana kelaparan. Lalu anak bungsu itu pun mencari kerja ke satu tempat dan tidak ada menerimanya dan cuma diterima dan menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi tetapi tidak ada sisa. Biar bajunya robek-robek. Jangankan beli baju, beli makanan saja susah. Saking laparnya ingin makan makanan babi yang kotor dan busuk. Pasti dia lapar sekali ya. Oh, saya lapar sekali. Aku ingin makan makanan babi tapi tidak ada sisa. Lalu anak bungsu menjadi sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Sadar. Teman-teman sadar belum melakukan sesuatu, sadar cuma adalah langkah awal dari pertobatan. Dia cuma beringat dan berpikir. Anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi orang tuanya. Ayahnya lari, dia melaksanakan keputusannya. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan merasa kasihan. Sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu dan memberikan pakaian, cincin, dan sepatu terbaik. Dipeluk lagi walaupun busuk dari kandang babi, bajunya robek-robek. Ayahnya tetap sayang kepadanya. Wah, murah hati ya. Memang murah hati sekali ya ayahnya. Anak bungsu itu telah kembali pulang dan mereka semuanya bersukaria. Ayahnya akan mengadakan pesta dan apapun pastinya.
Tiba-tiba anak sulung marah karena dia adakan pesta. Tapi ayahnya berkata, hartaku adalah kepunyaanmu. Anak sulung marah karena kenapa anak bungsu, anak durhaka itu dia dikasih pesta sedangkan aku tidak. Dia sudah meminta harta kepada ayah saat ayah masih hidup. Tetapi ayahnya berkata, hartaku adalah kepunyaanmu. Karena anak sulung selama ini sudah tinggal bersama ayahnya kan. Jadi seharusnya dia mendapat makanan yang layak. Sedangkan anak bungsu yang sudah bekerja mencari duit. Nah, setelah kita merenungkan cerita firman Tuhan tadi, mari kita lebih memahami tentang langkah-langkah pertobatan. Langkah pertobatan seperti yang tadi yang sudah bilang, diawali dengan sadar, mengambil keputusan, melaksanakan keputusan, berbalik, dan pengakuan. Si bungsu sadar di rumah ayahnya pegawai-pegawai dapat makanan yang layak, maka dia mengambil keputusan untuk kembali ke rumah ayahnya. Setelah itu dia melaksanakan keputusannya untuk segera pulang ke rumah ayahnya. Si bungsu berbalik meninggalkan kandang babi yang busuk seperti dosa itu juga busuk. Si bungsu meminta ampun kepada bapaknya dengan mengakui dosa-dosanya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, mari kita baca sama-sama. Bisa buka mute-nya? Ya, berarti iya. 1, 2, 3. Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan ada sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari menyucikan kita dari segala kejahatan. Mute-nya. Apa ini? Tolong dihapus coret-coretnya itu dulu. Awalnya kita adalah orang berdosa. Kita mempunyai dosa keturunan dan dosa pribadi. Apa itu dosa keturunan? Dosa keturunan adalah dosa dari kita. Dosa pribadi adalah seperti menyontek, mencuri, berbohong, membantu orang tua atau guru dan lain-lain. Selama ini kita sudah melakukannya kan? Sebagian orang berpikir perbuatan amal, perbuatan baik, perbuatan agama dan membagi kekayaan. Sesungguhnya perbuatan amal, perbuatan baik, perbuatan agama, kekayaan tidak akan pernah masuk ke kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Kerajaan surga? Kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk supaya bagi orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengakui dosa-dosanya akan masuk ke surga. Sama seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ akunya huruf besar. Jadi akunya itu adalah Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Apakah teman-teman percaya Tuhan Yesus Kristus adalah yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Buka mute-nya. Bisa jawab. Iya. Yang percaya angkat tangan. Yang percaya angkat tangan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya. Percaya. Maukah teman-teman mengundang Yesus Kristus untuk tinggal di hatimu? Mau. Mari kita berdoa sama-sama. Ikuti Ije dan berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Saya mengakui Saya mengakui
bahwa saya bahwa saya adalah orang berdosa. adalah orang berdosa. Ampuni Akui dosa saya. kami. Dosa saya. Saya percaya Saya percaya orang berdosa. Engkau mati di kayu salib untuk menebus orang berdosa. engkau mati di kayu salib untuk menebus orang berdosa. Darah Yesus Darah Yesus menyucikan membuka pintu hati saya membuka pintu hati saya dan mengundang Tuhan Yesus Kristus dan mengundang Yesus Kristus untuk masuk dan tinggal dalam hati saya dalam saya. menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus. buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Keselamatan Tuhan sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Di hati. Puji Tuhan. Sekian dan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Miss Opin yang bertugas. Connecting to Areo. Kenapa masih di red sih? Kenapa masih di recording ini? Opin izin ke Stop recordingnya, Miss. Ya, oke, thank you Jaden.